Halo semuanya, yuk kita bahas bareng salah satu topik yang tiap tahunnya sukses bikin pusing tujuh keliling, penerimaan siswa baru alias PPDB. Nah, Kementerian Pendidikan baru aja nih ngeluarin panduan buat tahun ajaran 2026-2027. Tenang, kita bakal kupas tuntas semua aturannya biar Anda nggak pusing-pusing lagi. Setiap musim penerimaan sekolah itu rasanya tegang banget ya, kayak mau nonton final Piala Dunia. Gitu. Aturannya banyak, informasinya simpang siur, dan yang paling utama, ada rasa khawatir anak kita bisa masuk sekolah impiannya atau enggak. Percaya deh, Anda nggak sendirian kok. Perasaan itu wajar banget. Nah, buat ngatasin semua kecemasan itu, pemerintah coba kasih solusi. Ada surat edaran baru yang udah dirilis. Dan ini bukan sekedar tumpukan kertas biasa ya. Anggap aja ini semacam GPS atau peta resmi yang tujuannya cuma satu. Bikin seluruh prosesnya jadi lebih adil, lebih transparan, dan pastinya lebih gampang buat kita pahami bareng-bareng. Oke, jadi ini dia ringkasan obrolan kita. Pertama, kita bahas rencana barunya. Terus kita dalami apa aja prinsip-prinsip utamanya. Lanjut, gimana sih prosesnya berjalan? Nah, yang paling penting, kita bedah 4 jalur pendaftarannya. Dan terakhir, apa yang terjadi setelah seleksi selesai. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, rencana baru untuk penerimaan. Jadi apa sih sebenarnya yang beda dan jadi inti dari aturan main yang baru ini? Jadi gini, poin kuncinya adalah perubahan ini tuh bukan dadakan atau asal-asalan. Ini adalah hasil evaluasi dari pelaksanaan tahun lalu. Tujuannya jelas banget, mau menambal celah-celah yang ada dan memastikan proses tahun ini tuh jauh lebih baik, lebih objektif, transparan, dan bisa dipertanggungjawab. Sekarang kita lihat fondasinya. Apa sih nilai-nilai utama yang jadi pegangan di sistem yang baru ini? Yuk kita bedah di bagian kedua, prinsip-prinsip panduan. Jadi, ada 5 pilar utama nih yang jadi landasan sistem ini. Pertama, objektivitas. Artinya, semua keputusan harus berdasarkan data yang jelas, bukan karena faktor kenal atau suka-suka. Terus ada transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tentunya non-diskriminasi. Ujung-ujungnya cuma satu, semua anak punya kesempatan yang sama. Nah, ini bagian yang menarik banget. Gimana caranya prinsip transparansi ini dijalankan? Jadi, pemerintah bakal pakai sistem data yang namanya Dapodik buat memantau langsung jumlah siswa yang diterima di setiap sekolah. Artinya apa? Artinya, nggak ada lagi tuh cerita kursi tambahan atau siswa titipan yang misterius karena data kapasitas sekolah dan siswa yang masuk itu bisa diawasi secara real time. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis nih. Gimana sih alur prosesnya dari awal sampai akhir? Yuk kita urutkan satu persatu. Prosesnya itu dibagi jadi 3 babak utama. Pertama, ada tahap perencanaan. Ini tugasnya Pemda buat nyusun aturan teknis di daerahnya. Kedua, tahap pelaksanaan. Ini waktunya para siswa dan orang tua mendaftar. Dan yang ketiga, yang nggak kalah penting, pasca pelaksanaan. Ini semacam jaring pengaman buat siswa yang belum dapat sekolah. Dan catat baik-baik ya, ada deadline yang jelas di sini. Semua petunjuk teknis dari Pemda itu wajib selesai dan diumumkan ke publik paling lambat bulan Februari 2026. Ini penting banget biar orang tua dan siswa punya waktu yang cukup buat persiapan, jadi nggak ada lagi yang namanya aturan mendadak. Nah ini dia nih, pertanyaan yang paling sering bikin orang tua deg-degan. Gimana kalau amit-amit anak kita nggak lolos di sekolah negeri pilihannya? Apa nasibnya? Apakah sistem punya rencana cadangan? Jawabannya ada, dan ini penting banget. Sistem ini punya yang namanya jaring pengaman. Jadi siswa yang belum diterima akan dibantu untuk disalurkan ke sekolah lain yang kuotanya masih kosong. Pilihannya bisa ke sekolah negeri lain atau ke sekolah swasta yang bekerja sama, bahkan bisa juga ke sekolah di bawah kementerian lain. Intinya, negara berusaha memastikan nggak ada anak yang sampai nggak bersekolah. Sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial. Ini adalah inti dari strategi pendaftaran. Ada 4 jalur masuk yang bisa dipilih. Tolong perhatikan baik-baik ya, karena ini penting banget. Ingat angka ini ya, 4. Total ada 4 pintu berbeda untuk bisa masuk sekolah. Memahami masing-masing pintu ini adalah kunci buat nentuin strategi pendaftaran yang paling pas buat anak Anda. Ini dia keempat jalurnya. Yang pertama, ada jalur domisili. Ini basisnya jarak rumah ke sekolah. Kedua, jalur afirmasi. Ini khusus untuk siswa dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas. Ketiga, jalur prestasi, buat yang punya pencapaian akademik atau non-akademik. Dan terakhir, jalur mutasi, untuk anak-anak yang orang tuanya pindah tugas dinas.
Coba kita bahas lebih dalam soal jalur prestasi. Karena di sini ada pembaruan yang menarik banget. Jadi, prestasi itu sekarang nggak cuma soal nilai rapor atau menang lomba. Ada dua jenis yang diakui, prestasi akademik, misalnya dari hasil tes, dan, nah ini yang baru, prestasi non-akademik. Dan ini dia gebrakannya. Untuk pertama kalinya pengalaman jadi pengurus inti di organisasi sekolah, misalnya jadi ketua OSIS, MPK, atau organisasi resmi lainnya, itu secara jelas diakui sebagai sebuah prestasi. Ini keren banget sih, artinya soft skill kepemimpinan anak-anak kita sekarang dihargai secara resmi. Oke, kita sampai di bagian akhir. Setelah kita bedah semua detailnya, mari kita tarik kesimpulan besarnya. Apa sih arti dari semua perubahan ini? Jadi, pada intinya, semua aturan yang kelihatannya rumit ini punya satu tujuan yang sangat mulia, menjamin hak setiap anak di Indonesia untuk dapat pendidikan yang berkualitas. Caranya yaitu tadi, dengan membuat sistem yang lebih rapi, lebih adil, dan yang paling penting bisa dipertanggungjawabkan oleh semua pihak yang terlibat. Niat baik dari sistem ini jelas banget ya. Tapi pertanyaan besarnya masih ada dan ini untuk kita renungkan bersama. Apakah aturan-aturan di atas kertas ini nanti pada prakteknya akan benar-benar menciptakan kesempatan yang sama rata untuk semua siswa? Nah ini jadi PR kita bersama untuk terus mengawal pelaksanaannya. Terima kasih sudah menyimak.